Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah.
Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa, dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya akan merasa berbahagia kalau mereka bisa memiliki segala sesuatu seperti yang mereka inginkan, apapun itu bentuknya. Kalau itu merupakan kesenangan diri mereka, keinginan diri mereka yang bisa dicapai, entah itu mereka bisa hidup di dalam kelimpahan hidup, kebahagiaan hidup dunia ini, kenyamanan hidup dunia ini. Bila semua itu menjadi impian kehidupan mereka, maka manusia pada umumnya akan sangat merasa berbahagia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah kita juga baru akan merasa bahagia kalau kita memiliki semua itu? Apakah kita baru merasa bahagia kalau kita memiliki kekayaan, kelimpahan, kemewahan? Apakah seperti itu, saudaraku? Saudara, seharusnya sebagai orang percaya, kebahagiaan hidup kita tidak dapat diukur dengan hal-hal seperti itu. Kesenangan-kesenangan hidup dunia yang bisa kita nikmati, kenyamanan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia, sebenarnya itu bukan ukuran kebahagiaan yang sesungguhnya, saudaraku. Kebahagiaan orang percaya itu terletak kepada kasih karunia Allah, yaitu anugerah keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya itu membuat kita merasa berbahagia, melebihi kebahagiaan hidup apapun yang bisa kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita sudah diampuni oleh Bapa di sorga. Di dalam Kristus kita dibenarkan di hadapan Bapa. Di dalam Kristus kita kembali diterima sebagai anak Bapa di sorga. Sekalipun kita masih harus berjuang supaya kita bisa menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, yaitu pribadi yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang orang yang berbahagia. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 32, kita membaca ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan apa, saudaraku? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ini adalah ungkapan dari Daud, nyanyian pengajaran yang diungkapkan oleh Daud. Dia merasa begitu berbahagia ketika mengerti benar bahwa orang yang paling berbahagia itu sebenarnya orang yang diampuni pelanggarannya. Orang yang diampuni dosa-dosanya, itu adalah orang yang paling berbahagia. Orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Nah, di dalam Kristus, semua pelanggaran dosa kita tidak lagi diingat oleh Allah Bapa di sorga. Tetapi perhatikan baik, ketika kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita sudah ditebus, di dalam Kristus kita sudah dibenarkan, dan firman Tuhan katakan bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, dan dibayarnya dengan harga yang sangat mahal karena dibayar dengan darah Kristus yang tak bercacat dan tak bernoda. Saudaraku, seharusnya ini menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya, di mana tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan untuk memperoleh pengampunan dosa dari Allah
Karena kejatuhan manusia dalam dosa itu, perhatikan baik, lalu Allah Bapa di sorga memberikan kasih karunia anugerah keselamatan kepada kita, penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini harusnya membuat kita merasa berbahagia. Nah, kalau kita sudah merasa berbahagia dengan keadaan hidup kita yang sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita seharusnya sudah tidak tertarik lagi dengan kebahagiaan dunia dalam bentuk apapun. Karena kita tahu kebahagiaan dunia yang bisa kita nikmati saat ini, kenyamanan hidup dunia, kesenangan hidup dunia, semuanya itu hanya sementara, saudaraku. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah ketika Allah Bapa di sorga tidak lagi memperhitungkan kesalahan kita, ya. Allah Bapa di sorga sudah berkenan mengampuni dosa-dosa kita karena penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal itu yang harus membuat kita semakin bergairah untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan, untuk terus dibaharui dari hari lepas hari, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya manusia batinnya kita semakin cemerlang. Saya selalu katakan, ingat baik, harta kekayaan kita satu-satunya yang bisa kita bawa sampai di kekekalan nanti adalah manusia batinia yang berkenan di hadapan Allah. Itulah harta kekayaan yang bernilai kekal, saudaraku. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini. Lalu kita mulai mengarahkan hidup kita, mengubah fokus hidup kita. Sudah tidak lagi ditujukan kepada dunia ini, tetapi kita mengarahkan fokus hidup kita. Kita memandang kepada Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan kita harus mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi ingat baik, kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan karena kita memiliki apapun yang kita inginkan, bukan karena kita bisa memiliki dunia ini dengan segala kesenangannya, bukan. Tetapi kebahagiaan orang percaya yang sesungguhnya adalah ketika kita mengerti bahwa semua dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni oleh Allah Bapa di sorga, tidak lagi diperhitungkan. Dan perjuangan kita satu-satunya saat ini adalah bagaimana kita terus mengarahkan hidup kita supaya setiap hari kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Orang yang tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sama dengan orang yang sedang tersesat di dalam rimba dunia ini, saudaraku. Saudara, firman Tuhan katakan begini, Galatia pasal yang ke-6, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi saudaraku, kalau kita sudah tahu betapa berharganya pengorbanan Kristus supaya kehidupan kita bisa dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga, supaya pelanggaran dosa kita bisa ditutupi dan tidak diingat lagi oleh Allah Bapa di sorga, maka sekarang yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana di dalam hari-hari hidup kita mau berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kita harus jujur. Saat ini ada begitu banyak orang percaya yang karena salah mengerti tentang anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena mereka berpikir bahwa kalau sudah diselamatkan berarti sekarang mereka hidup sebagai anak-anak Allah, lalu bisa hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, nanti mati akan masuk surga. Saya mau katakan ini penyesatan. Ini penyesatan, saudaraku. Akibat pemahaman yang salah inilah yang membuat banyak orang percaya saat ini hanya bergumul supaya Tuhan membereskan kesulitan-kesulitan hidup mereka. Mereka bergumul, mereka meminta supaya Tuhan bisa menuruti keinginan hati mereka, hasrat hati mereka, apa yang mereka mau. Dan mereka lupa bahwa ada hal yang terutama yang seharusnya diperjuangkan melebihi apapun, yaitu bagaimana mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar setiap hari. Lalu seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus berjuang supaya hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus,
supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, semua itu selaras dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Mendengar kebenaran seperti ini, ada banyak orang yang berpikir, ya tapi kan kita masih hidup di dunia ini. Kita masih butuh makan, ya. Kita masih memerlukan kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain. Benar saudaraku, tetapi orang percaya yang menyadari bahwa dosanya sudah diampuni, lalu hanya berjuang supaya menjaga hidupnya tetap berkenan di hadapan Tuhan, maka prinsip hidupnya juga telah berubah. Karena baginya, seperti yang firman Tuhan katakan, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya mengucap syukurlah di dalam segala keadaan, saudaraku. Apapun keadaan hidup kita, kita harus tetap merasa berbahagia. Sekalipun saat ini mungkin kita hanya hidup pas-pasan, kita hidup apa adanya, ya. Kita hidup dalam kekurangan, bahkan mungkin ada persoalan-persoalan hidup yang harus kita hadapi dengan air mata. Tetapi kita tidak menghiraukan semua itu. Karena kita tahu selama masih hidup di dunia ini, persoalan akan tetap ada, masalah akan tetap ada, tantangan akan tetap ada. Tetapi yang terutama di dalam hidup ini adalah bagaimana kita berjuang untuk terus hidup benar di hadapan Bapa di sorga, karena semua dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni dan kita tidak mau lagi jatuh di dalam dosa. Lebih daripada itu, firman Tuhan juga katakan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kita harus mensyukuri keadaan hidup kita saat ini. Jangan melihat keadaan hidup orang lain yang ada dalam kekayaan, kelimpahan, kemewahan, ya. Lalu kita ingin menikmati semua itu. Tidak perlu, saudaraku. Bersyukur dengan keadaan hidup kita saat ini. Bahkan dengan keadaan hidup kita saat ini pun, dalam kekurangan kita sekalipun, kita mau supaya hidup kita bisa menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya mereka bisa melihat Kristus itu nyata di dalam kita. Bagaimana kita bisa berkata kepada orang lain, Allah itu baik, tetapi dari cara hidup kita, kita tidak bisa menunjukkan kasih Allah itu kepada orang lain. Maka hidup kita tidak memuliakan Allah. Padahal ketika kita sudah ditebus di dalam Kristus Yesus, kita tahu seluruh hidup kita menjadi milik Allah. Dan kita harus mempergunakan hidup kita supaya memuliakan Allah Bapa di sorga. Kalau kita lihat kembali 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31, firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi sekarang kalau kita tahu bahwa di dalam Kristus kita ditebus, lalu pelanggaran salah dan dosa kita sudah diampuni oleh Bapa di sorga, maka berjuanglah supaya semakin hari hidup kita semakin memuliakan Bapa. Dengan perbuatan, dengan sikap, dengan perkataan, dengan tindakan, seluruh gerak kehidupan kita harus memuliakan Bapa. Itulah cara hidup yang menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga, sama dengan hidupnya Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.